Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang senantiasa kita nanti-nantikan keberkahannya Al-Mujiz Kiai Haji Gus Allama Alauddin As-Siddiqi MPDI, kepada segenap kepengurusan dari pusat sampai ke tingkat kecamatan yang saya hormati dan senantiasa saya banggakan. Yang pertama, alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat detik ini Allah masih anugerahkan kebaikan, kesehatan, bahkan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah yang insya Allah semoga apa yang kita laksanakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar baik dari praktisi Jamiyah Ruqyah Aswaja ataupun para pemirsa yang lain, ingin kami sampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Di antaranya yang ingin saya sampaikan adalah sedekah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyampaikan, man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa ngidqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Hadis ini menerangkan tentang utamanya bahwa kita untuk berlomba-lomba dalam hal bersedekah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yaitu barang siapa memberi bukaan atau buka untuk orang yang sedang berpuasa atau sudah pada saatnya berbuka puasa, maka baginya dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibebaskan dari siksa neraka dan baginya pahala yang besar dengan tidak mengurangi pahala sedikit pun bagi orang yang diberi buka. Hadirin pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sini dalam satu kitab disampaikan, kitab Tanqihul Qaul, yang insya Allah sudah kita pahami. Satu ketika ada seorang yang tinggal di sebuah rumah di dekat pohon besar. Kisah ini adalah kisah pada masa Nabi Sulaiman. Hal ini berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
As-shadaqatu taruddul bala'a wa tutawwilul umur. Ingin saya sampaikan bahwa pada saat itu ada satu kisah. Kisah niki gampangane kisah onten setunggal tiyang. Ana wong sing manggon nang omahe edek karo sing ana wite gedhe. Nah, cara kene mungkin sejenis pohon beringin atau pohon-pohon lain sing wite gedhe. Nah, wong niku sepasang suami istri. Nah, satu ketika di pohon itu tinggallah seekor burung. Dadi nang wit gedhe niku onten manuk. Manuke niku lagi miyik. Nah, miyik niku napa? Miyik niku duwe anak esih ya cilik lah. Nah, kemudian sang istri ini tahu kalau rasanya manuk piyik niku nek digoreng, disate rasane enak. Nah, terus bojo wadon iki perintah maring ngrayu maring bojo lanang. Maring bapake Pak. Kae nang wit dhuwur tuli ana manuke lagi miyik. Nah, ana manuke sing lagi miyik. Nah, mengko nek bibite lunga Pak, piyike jukut bae. Lumayan kenanggo lawuh. Nah, dibujuk-bujuklah sang suami oleh sang istri itu. Yang awalnya sang suami tidak mau, tapi karena bujukan rayuan sang istri, akhirnya sang suami pun luluh dan ia ingin untuk mengambil atau menek maring wit munggah mung dhuwur jukut anake manuk. Nah, sampailah pada saat kemudian diambillah sang anak dari burung itu ketika sang induk sedang terbang mencari makan. Kemudian diambillah anaknya, dibawa turun dan dimasak oleh keluarga itu. Kemudian sang induk kembali. Basa biung manuk niku balik maring susuweh. Balik mung susuweh niki. Kaget cempuleke jebule anake ora nana. Lah manuk ngerti. Oh, kiye sing jukut, kiye wong sing nangisor. Ngerti kados niku manuk niki pinter. Ndang wadul marani maring Nabi Sulaiman. Nah, kita sudah tahu bahwa memang beliau Nabi Sulaiman itu memang luar biasa. Nabi yang adil dan merajai semua kerajaan baik dari tumbuh-tumbuhan dengan hewan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sang manuk ini sowan menghadap Nabi Sulaiman. Wadul nek anake niku dijukut nang wong sing manggon nang ngisor wite. Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang luar biasa, yang adil, beliau pun berusaha walaupun itu burung tetap beliau bela. Beliau berusaha lah, ini pemimpin yang bagus ini yang seperti ini, tidak pilih-pilih. Baik dia kalangan kecil bahkan dari bangsa burung pun tetap dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, harapan saya pun pemimpin daerah juga seperti itu. Tidak pilih-pilih. Siapapun yang memang perlu untuk dibantu, siapa yang perlu diayomi untuk para anggota, para praktisi, dan bahkan markiyahnya, roki-rokiyahnya, semua diberikan pelayan yang terbaik oleh pemimpin-pemimpin daerah. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun memanggil, diundang wonge sing jukut anake manuk. Nah, diundang, diaturi. Si fulan, panggil saja namanya
si bejo ya kenal lah. Jo bejo, kok bener jukut manuke anak manuke sing manggone nang dhuwurmu nang wit gedhe kae. Nah, si bejo niki malih inggih dalem ingkang mendhet. Nah, begitu sampaikan demikian maka sang raja ini, Raja Sulaiman mengatakan, "Ge aja dicukuti melas pada makhluknya Gusti Allah." Lah, wis kowe tak omongi wis aja maning-maning jukut anake manuk ki. Lah, si bejo niki manut. Kemudian pulanglah si bejo ke rumah. Pulang ke rumah, kemudian satu ketika lagi lah burung ini manuke niki miyik mari nang dhuwur ya wong main nang isore ya krungu ngger manuke lagi miyik krungu dan yo atas niku. Nah, begitu tahu lah jenenge wong wadon niku pancen luar biasa. Nah, ngerayu maring bapake, "Pak, manuke miyik maning." Lah, ayo Pak diunduh maning, Pak. Bapaknya mboten purun, mboten kersa, ora gelem. Karena apa? Ampun janji kali Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Lah, kemudian dirayu terus oleh sang istri untuk mengambil kembali manuk sing lagi miyik anake niku. Oh ngerak, blunga jukut maning Pak. Lah, karena tidak tahan, tidak kuat, dan begitulah seorang laki-laki sering kalah ketika dirayu oleh seorang perempuan, apalagi istri kita sendiri, masya Allah. Nah, kemudian diambillah. Ketika sang induk sedang pergi mencari makan lagi, bejo niki menek mali, munggah mung dhuwur, dicukut mali anake manuk. Dimasak lagi oleh keluarga itu. Begitu pulang sang induk ke susuhnya, ke rumahnya, cempulek jebule ternyata bener, masya Allah, anaknya hilang maning. Masalahnya apa? Begitu arep tekan kono wis orana suara ik. Wah, cilaka, jangan-jangan anakku ora ana maning. Ki masya Allah. Nah, kemudian begitu tahu, masya Allah, anakku ora ana. Kaget manuk. Wadul mali lapor sowan datang Raja Sulaiman. Lah, teng Raja Sulaiman matur, "Kanjeng Raja, anake kula dipendet malih teng si bejo niku kepripun niki?" Nah, kemudian Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman niki marah. Lho, ki bejo wis diomongi kok. Ngomong jere janji arep orang jukut, malah jukut mati. Masya Allah. Nah, kemudian karena begitu marahnya Raja Sulaiman, marah, kepengen di pelajaran Nah, maka Nabi Sulaiman memanggil dua ekor, pokoknya dua iblis dipanggillah, dua setan dipanggil oleh Raja Sulaiman. "Wahai setan, wahai iblis, wahai jin." Nah, jin saja, jangan ya, setan, jangan iblis. "Wahai jin, kalian berdua ke sini. Saya tugaskan kalian ini menjaga pohon yang ada burungnya, pohon besar yang ada burungnya, tempat ini tinggal. Kamu ke sana, yang satu di bagian wetan, bagian timur, yang satu di bagian barat, utawa bagian kulon. Lah engkau nanti kalau ada orang ingin mengambil anaknya si burung ini, si manuk niki, tulung dicekel jep tibakna utawa dontalna ya." Oke, siap jin? Siap. Dua jin itu kemudian berangkatlah menjaga pohon tersebut. Satu sebelah barat, satu sebelah timur. Berganti hari lagi, kemudian meyik lagi, dilala utawa dilala
kersane Gusti Allah. Si bejo kepengin menek mani mung dhuwur, kepengin ngunduh mani karena apa? Keterusan enak sing jenenge anak manuk utawa piyik digoreng rasane renyah gurih tur maknyos. Masyaallah. Nah, niki wong nek wis tau ngrasakna enak sepisan, kepengin terus, kepengin dan kepengin. Seharusnya itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kepengin ngger wong wis tau ngrasakna ibadah, sedekah kuwi rasane enak, nyaman, ya akan terus kepingin dan kepingin. Itu yang seharusnya kita tanamkan ke diri kita. Begitu juga sama Pak Bejo niki. Wis kerasa enak, sepisan pindo digoreng rasane enak, kepengin munggah mani. Begitu si Pak Bejo niki badhe medal saking griya arep metu tekan omah cempulek jebul teka ana wong njaluk. Nah, wong njaluk niki mongone Pak Bejo nang ngarepan, mono nang ngarep lawang. Lah Pak Bejo niki terus perintah sing wadon, "Mak, ki ana wong njaluk sedekah. Ana apa ngene sing disedekahna?" Nah, bojone jawab, "Langkah apa, Pak?" Lah, akhirnya karena demikian Pak Bejo mlebu dhewek mau omah goleti apa sing ana. Oh, si ana beras sending. Nah, akhirnya Pak Bejo njukut beras diwekna hari si peminta itu. Diberikanlah, disedekahkanlah beras itu pada sang peminta. Nah, setelah sang peminta itu pergi, Pak Bejo kemudian melanjutkan misinya. Misi Pak Bejo yaitu ngunduh anak manuk. Nah, begitu Pak Bejo naik ke atas tekan nggone manuk, nah, tetap dijukut anak manuknya mudun dengan selamat. Munggah ya selamat, medune ya selamat. Nah, niki. Lah, kemudian sang induk pulang lagi. Kaget lagi, astagfirullah, masya Allah, anakku hilang mani. Ya, nih, kelangan anak mani. Kayak ngapa biung ngerasane kelangan anak. Kemudian lapor lagi sowan maring Raja Sulaiman. Raja, kepriwe den anakku hilang mani, kepripun niki raja, anakku hilang mani. Masya Allah. Lah, kemudian sang Raja Sulaiman ini marah. Dengan begitu marahnya lagi memanggil 2 jin tadi yang disuruh untuk menjaga pohon besar tersebut yang ada burungnya niki. Diundang. "Hei jin, kepriwe kok pada duraka karo aku? Tak perintah kon jaga siji nang kulon siji nang wetan. Nek ana wong munggah kon dicekel cek diontalna. Napa ki bisa anak piyike ilang maning? Apa kok ora bisa ngoleh jaga? Apa kok duraka karo aku?" Lah, sang jin-jin ini mengatakan, "Wahai Tuan Raja, kawula dalem niki sampun jagi kanthi saestu. Tapi pada saat kula jagi kalih rencang niki, niku Pak Bejo niki badhe medal saking griya. Begitu beliau mau keluar dari rumah, datanglah seorang peminta. Peminta ini kemudian diambilkanlah sedekah beras oleh Pak Bejo. Nah, kemudian Pak Bejo tetap melanjutkan misi ngambil piyik. Begitu kami berdua berusaha ingin nyekel gulune, arep nyekel gulune, si Pak Bejo niku ternyata Gusti Allah niku ngutus malaikat loro. Malaikat kalih niku malah nyepeng gulune kula diontalaken maring ujung wetan nggon mataharine metu. Rencange kula sing setunggal dicekel gulune ugi diontalaken maring ujung kulon nggon matahari terbenam. Ngoten Tuan Raja. Dados pangapunten kawula mboten saged, namung saged ngoten niku termasuk sudah di luar kemampuan kami. Nah, niki mature jin kalian Raja Sulaiman. Begitu tahu ternyata gara-gara si Bejo niki sedekah kemudian dikirim 2 malaikat,
untuk menjaga Pak Bejo ini, inilah menandakan bahwa ternyata walaupun Pak Bejo melakukan perbuatan yang seolah mungkin kurang baik menurut manuk atau bahkan burung tersebut karena mengambil anaknya, tapi Allah masih melindunginya, yang seharusnya dilempar, dijatuhkan oleh 2 jin yang menjaga pohon itu, ternyata diselamatkan oleh Allah. Jin yang hendak menjatuhkan Pak Bejo ketika mengambil anak manuk itu, justru jin itulah yang dilemparkan sehingga Pak Bejo bisa selamat, kondur, akhirnya tetap menjadi namanya Bapak Bejo. Subhanallah, Masya Allah, niki termasuk fadilah. Makanya mari kita bersama-sama berlomba, apalagi di bulan Ramadan, perbanyak kita sedekah. Sudah kita tahu bahwa as-sedaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Yang tadinya seharusnya Pak Bejo meninggal karena dijatuhkan, tapi lantaran sedekah dihindarkan dari bala dan dipanjangkan umurnya sehingga masih bisa bertemu dengan keluarga. Subhanallah, Masya Allah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.